Baik, kelompok 12 terdiri dari Mutia Halina, saya sendiri Salsa Sabila, dan yang terakhir ada Chef Elian Aldo. Next, Chef. Untuk materi, yang pertama ada teorema divergensi Gauss, yang kedua ada teorema Stokes, dan yang ketiga ada nanti di akhir ada latihan soal. Oke, untuk materi pertama yaitu materi tentang teorema divergensi Gauss yang akan disampaikan oleh Chef Elian Aldo. Pada Aldo, waktu dan tempat kita silakan. Baik, terima kasih untuk Saul atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya untuk membahas tentang teori divergensi Gauss. Yang pertama, materi yang pertama itu ada teorema divergensi Gauss. Sebelumnya, pada integral garis fungsi Z sama dengan f x y atas suatu kurva tertutup sederhana C dapat itu menggunakan teori Green, yang dimana perhitungan integral garis ditransformasi ke integral lipat 2 fungsi Z sama dengan f x y atas daerah S ada dalam kurva tertutup C tersebut. Nah, di sini teorema diferensi Gauss memberikan cara untuk menghitung integral fungsi W sama dengan f, x, y, z atas permukaan S yang tertutup dan mempunyai volume ke integral lipat 3, di mana S adalah permukaan tertutup atau kulit dari suatu benda pejal yang mempunyai volume di R3. Boleh di next? Oke, baik, terima kasih. Misalnya, kita punya sebuah F sama dengan MI plus NJ plus PK adalah suatu medan vektor, di mana M, N, dan P memiliki turunan parsial pertama yang kontinu pada S dengan batasnya yaitu do S. Jika N merupakan fungsi satuan terluar terhadap do S, maka integral lipat 2 dari do S, F dikali N ds sama dengan integral lipat 3 dari S, divergensi F dV. Dengan kata lain, flux F yang melintasi batas dari daerah tertutup dalam ruang dimensi 3 adalah integral lipat 3 dari divergensinya pada daerah tersebut. Oke. Vektor normal N dari permukaan S dengan persamaan Z sama dengan Fx, Y adalah N sama dengan min Fxy min Fyj plus K dibagi akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat ditambah 1. Dengan divergensi F sama dengan MI plus NJ plus PK adalah do M per do X ditambah do N per do Y ditambah do P per do Z. Jadi, integral permukaan F atas permukaan tertutup S dapat dicari dengan teorema diferensi Gauss seperti berikut. Integral lipat 2 dari do SF N dikali ds sama dengan integral lipat 3 dari divergensi F divergensi F dV sama dengan integral lipat 3 dari do M plus do X ditambah do N plus eh, do N dibagi do Y ditambah do P dibagi do Z. Boleh di next. Oke. Untuk contoh soal yang pertamanya, tentukan flux medan vektor dari F sama dengan X kuadrat YI plus 2XYJ ditambah Y dikali Z pangkat 3 dan K yang melintasi permukaan benda pejal persegi panjang berikut dengan menggunakan teorema divergensi Gauss. Boleh di next lagi. Oke. Untuk menjawab ini, yang pertama-tama kita harus menentukan dulu nilai dari si do M per do X-nya ditambah do N per do Y ditambah do P per do Z. Di sini kita menggunakan turunan di sini. Jadi do M dibagi do X-nya itu nanti akan menjadi 2XY dx. Do N dibagi do Y-nya itu adalah 0 dy. Lalu do P per do Z-nya itu akan menjadi 3Y Z pangkat Q2 dari dz. Lalu tinggal kita masukkan ke rumus divergensi Gauss tersebut. Integral lipat 2 dari do S F dikali N ds sama dengan integral lipat 3 dari do M per do X ditambah do N per do Y ditambah do P per do Z dV. Lalu kita substitusi jawaban yang tadi kita sudah temukan, itu turunannya. Jadi 3 lipat 3 dari 2XY ditambah 0 ditambah 3YZ pangkat 2 dV.
Lalu kita substitusi batas-batas dari integralnya. Integral daripada 3 dengan batas 0 sampai 1, 0 sampai 2, 0 sampai 3, dari 2xy ditambah 3yz pangkat 2, dz, dy, dx. Lalu kita integralkan terlebih dahulu terhadap yang si z-nya, akan menjadi integral daripada 2 dari dengan batas 0 sampai 1, 0 sampai 2, 6xy ditambah 2y, dy, dx. Lalu tinggal kita lanjutkan saja, mengintegralkan terhadap y-nya, maka integral dengan batas 0 sampai 1, 12x plus 54 dx. Lalu kita integralkan lagi dengan batas 0 sampai 1, kita substitusi si x dengan 1, nanti jika dijumlah nanti akan menjadi hasilnya adalah 60. Boleh di next untuk contoh soal yang nomor 2 nya. Oke, terima kasih. Untuk contoh soal yang nomor 2-nya, dengan menggunakan teorema divergensi Gauss, tentukan flux di medan vektor F sama dengan XI plus YJ ditambah ZK yang menembus permukaan S sama dengan X, Y, Z sama dengan X kuadrat plus 2X plus Y kuadrat ditambah Z kuadrat kurang dari sama dengan A kuadrat. S adalah benda pejal bola dengan batas-batas dalam koordinat, maaf, oke. Koordinat dengan batas-batas R, pi, theta sama dengan 0, kurang dari sama dengan R, kurang dari sama dengan A, 0 kurang dari sama dengan pi, kurang dari sama dengan pi, oke. 0 kurang dari sama dengan theta, kurang dari sama dengan 2, oke. Sebentar, agak sedikit ngelek. Oke. S adalah benda pejal bola dengan batas-batas dalam koordinat R, pi, theta dengan sama dengan 0 kurang dari sama dengan R, kurang dari sama dengan A, 0 kurang dari sama dengan pi, kurang dari sama dengan uh, pi, 0 kurang dari sama dengan uh, theta kurang dari sama dengan 2 pi. Oke, boleh di next. Oke. Lalu untuk divergensi F-nya di sini, kita bisa jawab dari soal yang kedua tadi. Kita itu harus menemukan dulu sama kayak seperti yang tadi turunannya, yaitu F sama dengan do M per do X ditambah do N plus do Y ditambah do P plus do Z. Lalu tadi masing-masing turunannya tadi kan ada F sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK. Maka turunan masing-masingnya adalah 1 tambah 1 dan tambah 1. Maka flux dari si F-nya itu adalah 3. Lalu kita masukkan terhadap integralnya. Integral lipat 2 dari do S F dikali N ds sama dengan integral lipat 3 dari 3 dv. Lalu kita tadi punya batas-batasnya. Integral lipat 3 dari 0 sampai 2 pi, 0, terus 0 sampai pi, dan 0 sampai a. Lalu kita masukkan tadi 3-nya, maka 3 dikali r kuadrat, sin theta, dr, sin, oh sorry, sin pi dikali dr dikali dp dikali do theta. Lalu kita integralkan terlebih dahulu terhadap si dr-nya, maka akan menjadi integral lipat 2 dari 0 sampai pi, 0 sampai pi, oke. A pangkat 3 sin pi dikali do pi dikali do theta. Lalu kita integralkan lagi, maka akan menjadi integral dari batas 0 sampai 2 pi dikali 2 A pangkat 3 do theta sama dengan, lalu kita integralkan lagi terhadap theta-nya, maka nanti akan menjadi 4 pi A dikali
4 pi dikali A pangkat 3. Selanjutnya, hitunglah flux medan vektor F sama dengan X kuadrat YI plus 2XZJ plus YZ pangkat 3K melewati permukaan benda pejal persegi panjang S yang ditentukan oleh X lebih besar dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1, Y lebih besar dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2, Z lebih besar dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 3. Next. Untuk penyelesaiannya, pertama kita tahu diketahui itu F sama dengan X kuadrat YI ditambah 2XZJ plus YZ pangkat 3K. Kemudian untuk penyelesaiannya, integral lipat 2 s f dot nds sama dengan integral lipat 3 do m per do x plus do n per do y plus do p per do z dv. Kemudian integral batas-batasnya yang pertama ada batas 0 sampai 3, 0 sampai 2, dan integral batas 0 sampai 1. Itu 1 per xi ditambah 1 per yj tambah 1 per zk dikali x kuadrat y ditambah 2xzj tambah yz pangkat 3k dv. Kemudian kita sederhanakan, kita kali menjadi 2xy plus 0 plus 3y pangkat 3 dz dy dx. Next. Kemudian kita hitung integral yang pertamanya menjadi integral dengan batas 0 sampai 3 tadi menjadi 2xyz tambah 3y 1 per 3y dikali 1 per 3z pangkat 3 dengan batas 0 sampai 3 dy dx. Lalu kita dapatkan 6xy ditambah 27y dy dx. Kemudian kita hitung untuk integral dengan batas 0 sampai 2, yaitu 6x dikali 1 per 2y kuadrat ditambah 27 per 2y pangkat 2 dengan batas 0 sampai 2 dx. Kemudian akan menghasilkan integral dengan batas 0 sampai 1, 12x ditambah 54 dx. Kemudian untuk integral batas 0 sampai 1 kita dapat 12 per 2x kuadrat ditambah 54 dengan batas 0 sampai 1, dan jika disubstitusikan akan menghasilkan 6 dikali 1 pangkat 2 ditambah 54, sehingga 6 tambah 54 menjadi 60. Maaf, terkendala sinyal. Selanjutnya, teorema Stokes. Next. Boleh di next? Ya, teorema Stokes adalah teorema yang mengaitkan atau menghubungkan konsep antara integral garis dengan integral permukaan. Teorema Stokes menyatakan jika diberikan S berupa daerah permukaan terhubung yang dibatasi oleh lintasan tertutup C berorientasi positif, kemudian terdapat medan vektor F sama dengan PI ditambah QJ tambah RK yang setiap komponennya memiliki turunan parsial pertamanya yang kontinu di R pangkat 3 atau ruang dimensi 3. Maka diperoleh integral lipat 2 dengan lintasan tertutup batas C F dot dr sama dengan integral lipat 2 S curl F ds. Oke, selanjutnya ini ada maksud dari apabila S berorientasi lintasan C berorientasi positif, maksudnya adalah di sini ada dua gambar apabila terdapat permukaan D di R3 atau mungkin tadi di penjelasan awal permukaan S di R3 dan dipandang dari atas, maka arah atau orientasi positif itu gambarnya ada di sebelah kiri karena lintasan berlawanan arah jarum jam, sehingga daerah D atau daerah S selalu berada di sebelah kiri. Sementara yang gambar kedua, arah atau orientasi negatif, itu karena lintasan searah jarum jam, sehingga daerah D atau daerah S selalu berada di sebelah kanan. Boleh di next?
Oke, ini ada contoh soal teorema Stokes. Integral Tentukan integral integral garis kuadrat tertutup C f dr di mana f x y z sama dengan min y kuadrat i ditambah xj ditambah z kuadrat k, dan C adalah kurva berorientasi positif yang terbentuk dari perpotongan bidang y plus z sama dengan 2 dan tabung x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Untuk penyelesaiannya, berdasarkan teorema Stokes, integral garis kurva tertutup C f dr sama dengan integral lipat 2S kalau f ds, maka akan digunakan konsep integral permukaan untuk mencari integral garis. Untuk yang pertama, kita harus menentukan kalau f dulu, yaitu di mana kalau f adalah determinan dari si f x, y, z tadi. Di mana untuk baris pertama ada i, j, k, baris kedua adalah do per do x, do per do y, dan do per do z. Baris ketiga ada min y kuadrat, x, dan z kuadrat. Maka dari determinan tersebut kita dapat bahwa hanya menghasilkan di bagian sikanya saja, yaitu 1 plus 2y. Maka kalau f-nya sama dengan, karena bagian i dan j-nya hasilnya sama dengan 0, kalau f, maka dapat kita simpulkan kalau f sama dengan 0,0,1 plus 2y, karena 1 plus 2y bagian dari k. Nah, untuk yang kedua, menentukan daerah S. Didapati permukaan S yang dibatasi oleh lintasan tertutup C adalah bidang Y plus Z sama dengan 2 seperti pada gambar di samping. Nah, tadi batasnya itu Y plus Z sama dengan 2. Dan dengan tabung X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Maka dengan perpotongan itu, maka kita dapat lintasan ataupun daerah S seperti pada gambar di samping. Nah, dari si daerah S tersebut, kita untuk mendapatkan koordinatnya pada bidang X, Y, Z, kita refleksikan bidang S terhadap bidang X, Y, Z, sehingga didapati bidang D. Adapun proyeksi dari S pada bidang XY adalah lingkaran, sehingga digunakan domain untuk koordinat polar. Karena tadi dari tabung kita dapati bentuk tabung yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, maka untuk L-nya kita dapati L-nya sama dengan 1. Dan daerah D sama dengan, untuk batas yang pertama 0, kurang dari sama dengan L, kurang dari sama dengan 1. Dan untuk Pi-nya, karena dia satu lingkaran penuh, maka kita asumsikan bahwa Pi-nya dengan batas 0 kurang dari sama dengan Pi, kurang dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan theta, kurang dari sama dengan 2Pi. Adapun persamaan bidangnya dapat dinyatakan menjadi, tadi kita dapat di soal Y plus Z sama dengan 2, maka Z sama dengan 2 min Y. Dan untuk Z sendiri itu bisa kita asumsikan sebagai fxy, maka Z sama dengan fxy sama dengan 2 min Y. Nah, dari kalau F yang kita dapat di awal yaitu 0,0,1 plus 2Y, dan Z ataupun Fx yang tadi kita dapat dari persamaan bidangnya yaitu 2 min Y, maka diperoleh integral garis kurva tertutup C F dr sama dengan integral lipat 2S kalau F ds. Ini kita dapat dari teorema Stokes yang di awal. Maka bisa kita simpulkan, kita samakan menjadi integral lipat 2 dari daerah D, karena tadi daerah S sudah kita refleksikan menjadi daerah D, maka integral lipat 2-nya terhadap daerah D dengan integral lipat 2D min P do F dan do X. Do F dan do X-nya kita ambil dari si Z Fxy, lalu min Q do F dan do Y, dan di sini P, Q, dan L di sini kita anggap sebagai IJK-nya sikal F. Berarti P-nya sama dengan 0, Q-nya sama dengan 0, dan
L-nya sama dengan 1 plus 2Y. Dan dA, yaitu maka akan kita dapat hasil integral lipat 2 D 1 plus 2Y, karena nanti min P-nya akan menjadi 0 dan min P do F do X-nya akan menjadi 0 dan min Q do F do Y-nya akan menjadi 0, maka akan tersisa, maaf ini ada typo sedikit, ini harusnya plus L, di mana L-nya itu adalah si K-nya itu sendiri 1 plus 2Y dA. Lalu dengan batas yang sudah kita dapatkan, kita ubah integral lipat 2 ini menjadi koordinat polar, di mana tadi batas theta yang kita dapat yaitu 0 sampai 2pi, dan batas L-nya 0 sampai 1. 1 plus 2L sin theta LD theta sama dengan kita masukkan L yang di luar ke dalam kurung menjadi integral lipat 2 dengan batas 0, 2pi dengan batas 0 dan 1 L plus 2L kuadrat sin theta dl d theta. Kita selesaikan dulu untuk yang di dalamnya. Untuk yang L menjadi integral dengan batas 0, 2pi. Ini L-nya kita dapatkan L kuadrat per 2 ditambah 2L pangkat 3 per 3 dikali sin theta dengan batas 0 dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 d theta. Kita kalkulasikan menjadi integral dengan batas 0, 2pi setengah ditambah 2 per 3 sin theta d theta. Lalu kita kalkulasikan, kita kerjakan untuk integral selanjutnya. Untuk integral si theta-nya, maka akan menjadi 1 per 2 theta dikurang 2 per 3 cos theta dengan batas bawah 0 dan batas atas 2pi. Lanjut, kita kerjakan, hasilnya akan menjadi setengah 2pi dikurang 2 per 3 cos 2pi min setengah dikali 0 dikurang 2 per 3 cos 0. Nanti hasilnya akan menjadi pi per 2 per 3 dikurang min 2 per 3. Maka akan didapat hasilnya adalah pi. Mungkin sekian presentasi materi dari kelompok 12. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin Bu Flav ingin menambahkan? Ya, silakan yang lainnya. Kalau tidak ada, langsung aja. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Karena tidak ada yang ingin bertanya, mungkin kita lanjutkan saja ke latihan soal. Boleh, Sherlyn, di next. Oke, baik. Untuk latihan soal yang pertama di sini, kita punya soal yaitu tentukan flux dari model vektor F sama dengan X kuadrat, Y pangkat 3, Z pangkat 2, yang melewati permukaan X sama dengan 0, X sama dengan 1, Y sama dengan 0, Y sama dengan 2, Z sama dengan 1, dan Z sama dengan 4. Boleh di next jawabannya? Oke. Untuk penyelesaiannya di sini, kita punya flux F sama dengan X kuadrat Y pangkat 3J, dan Z kuadrat sama K. Untuk batasnya, kita punya X dari 0 sampai 1, Y, Y 0-nya sampai 2, dan Z-nya sampai 4. Untuk si F-nya, itu, sorry, untuk penyelesaiannya, kita harus menemukan dulu turunannya dari masing-masing
flux yang ada di uh, tadi. Jadi untuk pertama yang do M per do X-nya itu nanti akan jadi 2X, lalu do N per do Y-nya itu juga akan jadi 3Y pangkat 2. Untuk do P dibagi do Z-nya itu akan menjadi 2Z. Nah, lalu tinggal kita substitusi saja ke dalam rumusnya. Integral lipat 2 dari do S F dikali N ds sama dengan integral lipat 3 dari do M per do X plus do N per do Y plus do P per do Z dV. Lalu tinggal kita substitusikan dan masukkan batas-batasnya. Integral lipat 3 dari 1 sampai 4, 0 sampai 2, 0 dan 0 sampai 1. Dari 2x plus 3y pangkat 2 plus 2z dx, dy, dz. Lalu tinggal kita integralkan masing-masing. Pertama terhadap x-nya terlebih dahulu. Integral lipat 2 dari 1 sampai 4 dan 0 sampai 2 dari x kuadrat plus 3y kuadrat x ditambah 2z x dengan batas 1 dan 0. Kita tinggal masukkan batasnya. Nanti akan menjadi integral lipat 2 dari 1 sampai 4, 0 sampai 2 dari 1 plus 3y pangkat 2 plus 2z dy dz. Lalu tinggal kita integralkan kembali terhadap y-nya, maka nanti akan menjadi integral dari 1 sampai 4 dari y plus y pangkat 3 plus 2z y dengan batas 2 sampai 0 sampai 2 dz. Lalu kembali kita masukkan lagi batas-batasnya, nanti akan menjadi integral dari dengan batas 1 sampai 4 10 plus 4 dz. Lalu tinggal kita integralkan kembali terhadap z-nya, maka akan menjadi 10z plus 2z kuadrat dengan batas 1 sampai 4. Lalu tinggal kita masukkan saja batasnya, akan menjadi 40 plus 32 min 10 plus 2. Lalu nanti jawabannya akan menjadi 72 dikurang 12, maka hasilnya adalah 60. Boleh di next untuk perhatian soal yang nomor 2. Baik, selanjutnya yang nomor 2. Itu 10 plus 4 aja apa ada 10 plus 4 zat sih? Maaf, share ketutup lagi presentasinya. Boleh tolong share lagi? Oh, jadi Vito, terima kasih atas koreksinya. Tadi mungkin ada kesalahan. Itu yang sebenarnya yang harusnya itu adalah 10 plus 4z.
Mohon maaf untuk Bu Flav dan teman-teman. Mohon menunggu sebentar soalnya. Nah, ini baru bisa. Tadi agak loading untuk share screen. Baik, selanjutnya nomor 2. Soalnya ialah balok B dibatasi oleh permukaan. Yang tadi di komentar itu apa tuh? Apa mungkin kalkulasinya yang salah? Coba dicek bersama. Sudah Ibu, tadi ada salah penulisan, itu seharusnya 4Z. Iya, saya nggak tahu. Coba ke atas lagi. Kita cek bersama. Ini Bu. Oh, yang ini. Oke, silakan. Baik Ibu. Selanjutnya nomor 2. Balok B dibatasi oleh permukaan mutlak X kurang dari sama dengan 1, mutlak Y kurang dari sama dengan 3, dan Z lebih besar dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2. Hitung integral lipat 2S fnds jika F sama dengan X kuadrat, 0, Z kuadrat. Next. Untuk penyelesaiannya, flux F sama dengan X yang diketahui flux F sama dengan X kuadrat I, 0J, Z kuadrat K, di mana X kurang dari sama dengan 1, Y kurang dari sama dengan 3, dan Z lebih besar dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2. Jika diilustrasikan akan tampak seperti gambar tersebut, di mana ada X, Y, Z di Z min 2, Z di 2, X 1, dan Y-nya di 3. Kemudian kita pertama mencari fluxnya. Flux F sama dengan do M per do X plus do N per do Y plus do P per do Z. Maka kita dapat 2X ditambah 0 ditambah 2Z. Dan jika disederhanakan menjadi 2 dikali X plus Z. Kemudian, untuk mencari integral lipat 2 do S Fn ds, menggunakan integral lipat 3 do M per do X plus do N per do Y plus do P per do Z dV. Kemudian, batas-batasnya yang pertama batas X itu min 1 sampai dengan 1, Y batasnya min 3 sampai dengan 3, dan Z batasnya dari 0 sampai dengan 2. Dengan 2 kali X tambah Z dx dy dz. Kemudian 2 kita pindahkan ke depan menjadi 2 integral lipat 2 dengan batas min 3 sampai dengan 3 dan 0 sampai dengan 2, 1 per 2x kuadrat ditambah zx dengan batas min 1 sampai dengan 1 dy dz. Kemudian kita masukkan batasnya min 1 sama dengan 1 menjadi 1 per 2 ditambah Z dikurang 1 per 2 ditambah Z dy dz. Maka kemudian kita integralkan lagi untuk batas min 3 sampai dengan 3 menjadi Zx dy dz. Kemudian kita masukkan batasnya untuk min 3 sampai dengan 3, kita mendapatkan 24 integral 0 sampai dengan 2 Z dz. Kemudian kemudian kita integralkan dan kita masukkan batasnya, itu 24 dikali 1 per 2 Z kuadrat, akan menghasilkan jika dimasukkan itu batasnya menjadi 48. Next. Kemudian hitung flux medan vektor F sama dengan X pangkat 3 ditambah tan YZ, Y pangkat 3 min E pangkat EZ, X pangkat 3 ditambah 3Z yang menembus permukaan bangun yang dibatasi oleh permukaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4, Z sama dengan 0, dan Z sama dengan 3. Next. Untuk menyelesaikannya, yang pertama, kita mencari flux F-nya. Yang pertama kita tahu bahwa F-nya sama dengan X pangkat 3 ditambah tan YZ, Y pangkat 3 min E pangkat EZ,
X pangkat 3 ditambah 3Z dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4, Z sama dengan 0, dan Z sama dengan 3. Dan jika kita ilustrasikan, maka akan Nggak bisa di zoom ya? maaf Ibu, apa? Nggak bisa diperbesar ya? Lihatnya yang punya Aldo, Bu. Share screen-nya punya Aldo, Bu. Lupa aja. Ya, jika kita ilustrasikan, maka akan mendapatkan gambar seperti ini, di mana Z-nya itu di 3, Y-nya di titik 3, dan X-nya di titik 2. Maka kita tahu bahwa membentuk lingkaran karena X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 dengan jari-jarinya 3. Boleh ke bawah scroll. Kemudian kita mencari flux F-nya dengan rumus seperti tadi, do M per do X plus do N per do Y plus do P per do Z sama dengan 3X kuadrat ditambah 3Y kuadrat ditambah 3, dan jika kita sederhanakan menjadi 3 dikali X kuadrat plus Y kuadrat plus 1. Kemudian kita cari menggunakan teorema Gauss, yaitu integral lipat 2 do S Fn ds sama dengan integral lipat 3 do M per do X plus do N per do Y plus do P per do Z dV. Kemudian kita substitusikan ya hasil flux tadi, 3-nya dipindah ke depan menjadi 3 dikali integral lipat 3 X kuadrat plus Y kuadrat plus 1 dV. Boleh ke kanan. Maka akan kita dapatkan, maka kita masukkan batas-batasnya untuk selanjutnya kita akan menggunakan karena bangunnya itu berupa silinder, maka akan lebih mudah menghitungnya menggunakan sistem koordinat silinder. Sehingga kita menggunakan sistem koordinat silinder, yaitu R dr dz R dr d theta dz. Di mana X kuadrat plus Y kuadrat kita ganti menjadi R kuadrat. Jadi 3 dikali integral lipat 3 dengan batas 0 sampai 2, 0 sampai 2 pi, dan 0 sampai 3, R kuadrat plus 1 R dr d theta dz. Kemudian kita integralkan yang pertama menjadi R pangkat 4 ditambah 1 per 2 R kuadrat dengan batas 0 sampai 2 d theta dz. Kemudian kita masukkan batas-batasnya sehingga menjadi 3 dikali integral 0 sampai 2 batas 0 sampai 2 phi dan integral 0 sampai 3 6 d theta dz. Kemudian kita integralkan lagi dengan batas 0 sampai 2 pi menjadi 18 dikali integral 0 sampai 3 theta dengan batas 0 sampai 2 phi. Kemudian jika kita masukkan 0 sampai 2 phi, kita akan mendapat 2 phi dz. Kemudian kita integralkan lagi yang terakhir 18 dikali integral 0 sampai 3 2 pi dz, maka akan mendapatkan 36 pi dikali z dengan batas 0 sampai 3. Kemudian kita masukkan batasnya, jika kita masukkan batas 0 sampai 3 akan mendapatkan 108 pi. Sebentar mau nanya, itu yang kata 3 integral lipat 2 dari 0 sampai 3, 0 sampai 2 pi, terus kan dia R pangkat 4 plus setengah R kuadrat ya, dengan dimasukkan itu batasnya 2 sama 0, terus itu hasilnya jadi 6 ya emang. Kedengaran nggak suaranya? Iya. Kan berarti bukannya kayak gitu 2 pangkat 4 ditambah setengah dikali 2 pangkat 2 ya? Soalnya kan batas nolnya bisa dihiraukan karena hasilnya bakal 0. Maaf, boleh diulang Yuda? Yang kata R pangkat 4 plus setengah R kuadrat, itu kan batasnya 2 sampai 0 ya? Iya gak? Iya. Iya. Berarti kan kalau kayak gitu tinggal kita substitusi nilai R-nya jadi 2 dong. Karena kalau masukin di yang 0, itu dia hasilnya bakal tetap 0. Tapi yuk, itu R kuadrat plus 1 dikali R itu kan harusnya R pangkat 3 plus R. R pangkat 3 bukan kalau diintegralin itu 1/4 R pangkat 4 ya? Nah, iya mungkin salahnya di situ. Buat jawaban hasilnya benar loh. Nah, cuman yang kata R kuadrat plus 1 itu seharusnya yang kata R kuadrat R pangkat oh iya R Ya pangkat kan 3 X karena kuadrat dikali plus R. Y Ya. kuadrat. Jadi R pangkat 3 itu seharusnya integralnya jadi 1/4 R pangkat 4.
bukan R pangkat 4 doang. Diangkatnya Nah ya. diangkatnya sini nih. Sorry, dicoret ya. Harusnya gimana tuh? Itu seharusnya jadinya seperempat R pangkat 4 plus setengah R kuadrat. Oke. Kan Jadi jadinya kan dia jadinya R pangkat 3 plus R ya. Integral dari itu jadi seperempat R pangkat 4. Nah, kalau dimasukin dia bakalan bener tuh hasil bawahnya 6. Cuman tadi yang kata atasnya itu salah. Jadi belum sempat lihat integralnya. Baik, makasih Yuda dan teman-teman yang lain. Sepertinya ada kesalahan penulisan di sini. tambahin ya, seperempatnya ya. Baik Ibu, jadi di sini seharusnya seperempat R pangkat 4 ditambah setengah R pangkat 2 dengan batas 0 sampai 2 dan akan menghasilkan menjadi 6. Seperti itu. Boleh di next? Untuk soal yang keempat, diketahui S adalah permukaan paraboloida dengan Z sama dengan batas Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Lalu bidang yang selanjutnya ada X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 dan Z sama dengan 1 sebagai batasnya. Dengan fungsi vektor F, X, Y, Z sama dengan Y, min X, Y, Z, kontinu pada S. Periksalah teorema Stokes tersebut. Boleh di next? Untuk penyelesaiannya tadi kita sudah mendapati fungsi f vektor f sama dengan x vektor f x y z sama dengan y, min x, y z dengan batas yang pertama ada z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Sorry, bukan ya. Lalu selanjutnya ada x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1 dan z sama dengan 1. Dan untuk gambarannya grafiknya mungkin bisa dilihat dari gambar, maka akan muncul bidang yang sama dengan penjelasan di awal materi, yaitu lingkaran. Yang pertama kita cari adalah kita harus mencari curl F-nya terlebih dahulu dengan mendeterminkan dengan mencari determinan dari vektor F, X, Y, Z dengan baris yang pertama I, J, K, baris yang kedua 2 per 2X, 2 per 2Y, dan 2 per 2Z, dan baris yang ketiga kita masukkan si vektor F-nya tersebut, yaitu Y untuk I dan min X untuk J dan YZ untuk K. Lalu kita dapatkan hasilnya ZI ditambah 0J dikurang 2K. Lalu kita dapat mencari teorema Stokesnya, yaitu integral garis kurva tertutup C F TDS sama dengan integral lipat 2S curl F dikali NDS. Lalu kita ganti untuk S-nya sebagai L, yaitu integral lipat 2 dari L. Kita masukkan si curl F yang tadi sudah kita dapat menjadi min Z, 2X min Z kali 2X min 0 kali 2Y min 2 DX per DX DY. Bisa dikabarin nggak N-nya normalnya berapa? Kenapa bisa dapat segitu? Jadi nggak mendadak. Kamu tulis di situ untuk vektor N-nya, vektor normal N-nya, bisa kamu jabarin? Terus spesifikasi luas tuh di samping kiri, di tengah-tengah tuh. Nah, tambahin N-nya, vektor N-nya, ya. Biar nggak mendadak, nggak langsung seperti. Oh iya, bentar Ibu. Bentar Ibu. Ini nggak bisa di. Untuk N-nya itu kita ambil dari Z. Ini bisa. Yang pertama kita ambil 2 per 2X. Karena di sini Z sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Berarti untuk
N sebagai 22X-nya akan menjadi 2X, gimana ya? Eh, Untuk N-nya yaitu N sama dengan min 2X, koma, min 2Y, koma, 1. Ini Bu. Untuk nabla N-nya kita dapati hasilnya min 2X, min 2Y, 1. Lalu kita masukkan N-nya ke sini. Jabarin, dapat dari mana itu? N-nya gimana? Jabarin. Cara mencari vektор normal gimana? Coba dicari. Saya izin bantu jawab, Bu. Jadi untuk mencari normalnya, pertama kan kita tahu permukaan paraboloidnya itu eh, Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian untuk menghitung normal, itu kita pakai rumus vektor N sama dengan nabla F X, Y, Z sama dengan do F per do XI do F per do XI ditambah do F per do YJ tambah do F per do ZK. Ditulis ya. Ditulis. Nggak bisa tulis di sini langsung Ibu. Soalnya touchscreen layar laptopnya belum macet Ibu. Ya, gimana coba? Tiap kalinya gimana? Supaya kita semua bisa paham. Oh, baik Ibu. Jadi, mungkin aku izin ulang. Jadi, N sama dengan Jangan 16. ngomong aja, ditulis. Saya minta ditulis. Oh, Biar ditulis. kita bisa paham semua. Iya, Oh, gimana tiap kalinya? iya Ibu. Sebentar Ibu, saya coba di sini dulu. Maaf kalau kurang bagus.
Maaf jelek, sepertinya kurang bagus banget, aku tulis aja. Izin Bu, jadi apakah terlihat? Apakah sudah terlihat jelas untuk N-nya? Jadi kita dapat N itu min 2X, min 2Y, 1. Silakan presenternya. Terus ditulis di presentasinya. Bagaimana kalau mau presenter? Saya presenter juga Ibu, mohon maaf. Tim Ya, kelompok jadi 12. dilengkapin di situ ya, biar kita nggak bingung. Oh iya, baik Ibu. Ditulis di situ coba. Nggak tahu yang buat pen tablet atau gimana gitu, dia kali di situ gitu. Kalau cuma di foto kayak gitu kan saya yang lain juga bingung ya. Ayo gimana? Nah, satu kelompok tidak ada yang bisa gitu ya nulis di laptopnya. Apa ada gangguan teknis? Sedang dicoba Ibu mohon masuk. sebentar, saya ini memasukkan yang tadi ke dalam slide-nya. Oh, mau ngetik manual. Mohon maaf sebelum. Mau Iya, ngetik Ibu. manual. Ya janganlah, nggak cukup waktunya. Di share screen aja. Maksud Oh, saya oke, coret baik, di Ibu. situ pakai pen tablet. Nanti kalau mau memperbaikinya nanti di akhir gitu loh maksud saya. Oh, oke, baik, Ibu. Terima kasih, Kalau langsung. memungkinkan coret-coretan nggak apa-apa, jelek-jelekan nggak apa-apa. Yang penting nanti diperbaikinya di akhir gitu. Kalau mau ngetik sekarang kan Oke, masih lama kan. ya, Coba di share screen lagi. oke, Ibu, baik, Ibu. Coba di ini, di slideshow. Oke. Nah, kalau N-nya tuh gimana sih? Faktor N-nya tadi saya mintanya diperjelas gitu. Bisa nggak? Kayak gitu. Ini sebenarnya ekuivalen dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Itu kan?
negatif Z sama dengan 0 ya. Sehingga vektor normalnya bagaimana? Tadi tuh X-nya berapa? Diturunkan terhadap X, jadinya 2X plus 2Y negatif 1. Del F dibagi dengan mutlak dari del F-nya. Berapa di sini? 4X kuadrat plus 4Y kuadrat. 4 akar dari Z. Ya, Z-nya tadi berapa? 1 ya? Z-nya 1 tadi ya? 2X plus 2Y negatif 1. Berapa? Ya, harusnya tambah I ya. I, J, K gitu ya. I, J, K ya. Nah, kemudian jadinya berapa? Oh, maaf, ini 2 ya. Ini 2. Jadinya akar Z, Z-nya sama dengan 1. Jadi 2 ya. 2 akar 1 sama dengan 2 ya. 2, 2XI plus 2YJ plus negatif K. Gini ya? Bener ya? Betul seperti itu? Betul tidak? Halo? Iya, Ibu. Plus 2Y per 2J negatif setengah K. Kenapa nggak sama? Salahnya di mana? XI Y plus YJ negatif setengah. Kok beda ya? Mohon maaf Ibu, tadi saya pakai cara yang do F per do X. Betul Jadi nggak? satu-satu. Jadi do F per do X. Iya, sama aja. Ini kan berapa? Jadinya min 2X. Min 2X, min 2Y, 1. Gimana coba tambahin di situ? Jadi kita nggak bingung, Mbak. Saya pengennya kayak gitu. Kalau masalah perbaikan pengetikan nanti bisa di akhir. Paham nggak saya bilang apa? Hmm. Paham Ibu? Coba kesalahannya di mana? Harusnya bagaimana? Faktor F-nya berapa sih? Mohon maaf Ibu, mungkin yang tadi Mutia jelasin itu cuma sampai nabla F-nya aja mungkin Ibu. Sampai Hmm. dapat si normalnya, yaitu min 2X, min 2Y sama 1. Hmm. Dan yang Ibu kerjain ini mungkin lanjutannya untuk mencari vektor normal satuan. Hmm. Coba koreksinya. Saya di mana nih? Untuk mencari vektor satuannya. Enggak salah Ibu. Cuma yang tadi Muti jelasin itu untuk mencari si nabla F, karena kan rumus vektor normal satuan itu nabla F per mutlak nabla F ya Ibu. Hmm. Nah tadi mungkin Muti baru cuma sampai si nabla F-nya aja. Hmm. Jadi mungkin ini yang Terus? mungkin ini kita ada salah salah pemahaman di sini Ibu. Kita kira N di sini sebagai normal. Hmm. Oke. Terus bagaimana? Ininya berarti harusnya diubahnya bagaimana? Berarti nanti jadinya min Z, eh, Hmm. seperti yang Ibu udah yang udah Bu Flav kerjakan, nanti jadinya Hmm. hasil si vektor normalnya jadi cuma X, Y sama itu min min 1 ya Ibu, sama min 1. Hmm. Yang setengah. Oh, maaf min setengah. Hmm.
Nah, terus gimana tuh? Kamu kalikan ini jadinya gimana nih? Ini berarti ke bawahnya Hmm, Ya kan? Yang ds-nya kamu ganti jadi dx dy. Yang n-nya berapa? Kalau f-nya apa? Kalau f-nya apa berarti di sini? kalau F-nya kan tadi udah dapet Z plus 0 J negatif. negatif 2. Ini udah bener? Ada yang mencoba? Mungkin dipastikan lagi ya. Takutnya salah kalkulasinya. Terus kalikan ini. XI plus YJ negatif setengah K. DX dy. Nah, jadinya gimana, Mbak? Gimana nih harusnya, Mbak? Jadinya berarti min Z dikali X, Mm-mm, 0 dikali Y sama min 1, Ibu. mm-mm. Z terus plus ya. Ya itu plus. Mm-mm. Sampai bawah salah ya. Jadi dibenerin ya. Iya, Ibu. Bisa dibenerin sekarang? Dicoba dulu ya, Ibu. Mm-mm. Jadi integral batasnya R berapa itu? XZ kompleks nggak sih perhitungannya? Kalau ringan lanjut aja. Langsung aja gitu maksud saya. Ibu, XZ. maaf Bu, Mm-mm. untuk soal latihan soal yang ini sebenarnya saya ngambilnya dari Pursel Ibu. Di situ udah ada penjelasannya memakai min 2 X min 2Y sama 1 Ibu. Makanya kami memakainya yang belum sampai vektor normal satuan. Atau seperti apa ya, Bu? Iya, ya. Kamu kan pakai ini kan. Kamu yang awal pakai teorema Green, kamu juga menggunakan divergensi kan. Pakai divergensi gimana? Dia dibatasi S, kalau F dot N ds. Nah, kalau F-nya seperti ini. Nah, N-nya bagaimana? Gitu kan? Bisa menjelaskan tidak kenapa kok? Ini kan kamu cuma nabelanya aja ya. 2x, 2y sama negatif 1. Eh, Mohon maaf, Ibu, dipotong. Itu kayaknya mungkin ada kesalahan penulisan di baris yang ini. Cuma untuk ke bawahnya itu dia perhitungannya sama, Ibu. XZ plus 1. Kalau kita asumsikan tadi Z dikali X ditambah 0 dikali Y di ditambah ditambah 1 ya, tadi setengah kali 2 ditambah 1, nanti ke bawahnya hasilnya jadi XZ karena si Y-nya 0 jadi hilang, jadi nanti XZ tambah 1. Hmm. Tetap kalikan vektor normal kan? Iya, Itu benar nggak? mungkin Caranya bisa gimana? diubah dari si ininya kali ya, Bu ya. Negatif 2 di depan integral lipat 2-nya karena kan kita nggak Terus makainya gimana? yang vektor normal. Perhitungan ke bawahnya kayaknya sama, Ibu. Yang mana? Ya, Ini tadi ini bener kayak gini? Enggak kan? Ini hanya del ini aja kan? Eh del ada F-nya aja kan? Kamu belum cari vektor normalnya kan? belum. Belum. Bener kayak gini kan? Iya, Ibu. Heeh. Udah kamu kalikan belum ini? Berapa hasilnya? Hasilnya itu akan sama ke bawahnya. Kan nanti dapatnya Z dikali X Oh, ditambah udah nyoba belum? gimana, Ibu? Udah dicoba belum? Udah dihitung belum? Hitung yang mana? Hah? Nah, kamu ngerjain yang mana? Ini yang baris yang ini, Bu, yang integral lipat Ini. 2L Nah, yang kenapa tadi. kamu udah yakin ini benar padahal ini perhitungannya udah salah. Kamu masukkannya salah tadi. Hmm? Accept ditambah berapa itu? 0, negatif jadinya 1 ya. 1 Iya, tambah plus 1. Plus 1. dx dy. Gitu ya. Oh ya Iya, sama ya. si duanya, negatif 2 yang di depan Hmm. integral lipat 2-nya diedit dulu kali ya, Bu ya. Mm-mm. Tapi negatif 2 nggak perlu loh. Ini dapat dari Iya, mana? karena negatif 2 kita masukkan tadi karena kami kira si N-nya itu sebagai normalnya aja, Ibu. Kayak apa bener Jadi nggak nih? Coba kita cek ya. Kita cek sama-sama ya. kita coba cari
Z-nya tadi X kuadrat plus Y kuadrat, gitu ya. Jadinya X pangkat 3, X Y kuadrat. X pangkat 3-nya, X-nya jadinya berapa? Kalau kita diubah dalam koordinat polar, cos theta ya. Y-nya R sin theta, gitu ya. Berartinya berapa? R pangkat 3, oh ini R kuadrat ya. Ini R kuadrat, ini jadinya R cos theta. Jadi R pangkat 3 cos theta plus 1. Udah bener ya? Ini nggak perlu ya? Iya, mungkin yang min 2-nya nggak perlu. Ininya jadinya berapa nih? Diturunkan terhadap R. Jadinya berapa? Terus, 3, 3 plus. Berapa nih? Seperempat R pangkat 4 cos theta plus caranya jadi Setengah maaf. L Ini cara kuadrat. hapusnya gimana nih? Ini kan berarti R pangkat 4 cos theta plus R ya. Jadinya seperempat R pangkat 4 gitu ya. Ini R pangkat maaf R pangkat 5 ya. Cos theta plus, betul kan? Betul ya. Plus setengah R gitu ya. Ini kan sebagai konstantanya ya sebenarnya ya. Setengah R kuadrat gitu ya. Nah, ini substitusikan batas bawahnya 0 sampai dengan 1. Berarti berapa? 1/5 cos theta plus setengah, gantinya 0 ya. Kurangi 0 ya. Nah, ini udah bener ya berarti ya. Terus, diintegralkan terhadap theta, berarti sinus ya. Sinus theta 1/5 sinus theta plus setengah theta. Substitusikan batas bawahnya 0, batas atasnya 2pi. Bener nggak? Sin 2pi, sin 350. Sin 360 berapa? 0. Jadinya 2pi. Ini plus ya, plus 2pi. Sin 0, 0. Jadinya negatif setengah tambah 2pi. Gitu kan ya? Bener kan ya? Dikurangi 0 tadi ya. Jadinya pi ya. Oke. Pi ya jadinya ya. Iya, Ibu. Ini udah benerin ya. Iya. Mungkin pas kemarin kita kerjain salah pemahaman untuk si N-nya ini, Ibu. Oke. Terima kasih untuk koreksiannya ini. Nanti ketiknya nanti aja nggak apa-apa. Gitu ya. Oh ya, baik. Oke. Next. Selanjutnya untuk soal yang kelima, hitunglah integral lipat 2S A ds dengan menggunakan teorema Stokes. Jika diketahui A sama dengan 2X min YI dikurang YZ kuadrat J min Y kuadrat ZK, di mana S adalah separuh dari permukaan bola X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 1, bagian atas dan C batasnya. Pertama telah diketahui A sama dengan 2X min YI min YZ kuadrat J min Y kuadrat. Kecilin bisa nggak? Maksudnya biasa aja. Maksudnya nggak sampai gede. Nggak sampai besar. Ya kayak gini aja. Nah, ya nggak ini. Baik. Dikurang Y kuadrat ZK. Diketahui juga X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 1 dengan Z sama dengan 0. Kemudian di sini diilustrasikan gambarnya karena tadi sudah diketahui yaitu setengah, balik ke soal benar. Ya, diketahui separuh dari permukaan bola, maka boleh balik lagi jawaban. Separuh dari permukaan bola, maka jika kita ilustrasikan akan seperti berikut, di mana curl F sama dengan nabla cross F sama dengan I JK dengan I-nya 2/2X, 2X min Y, J-nya 2/2Y min YZ kuadrat, dan K-nya 2/2Z min Y kuadrat Z, sama dengan 0I tambah 0J tambah K. Kemudian untuk vektor normalnya kita mencari dengan R berpanjang R sama dengan XI tambah YJ tambah ZK dengan nabla kali F dot N sama dengan K dikali XI tambah YJ tambah ZK sama dengan Z. Kemudian integral garis dengan batas C FTDS sama dengan integral
dengan batas S curl F dot NDS. Untuk mencari jawabannya kita akan mengkonversinya ke koordinat bola, di mana X sama dengan rho, ini seharusnya rho sin theta cos theta, Y sama dengan rho sin theta rho sama dengan X sama dengan rho sin V cos theta, Y sama dengan rho sin V sin theta, dan Z-nya sama dengan rho cos theta, di mana rho sama dengan 1 karena X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1. Kemudian pula kemudian ds-nya sama dengan rho kuadrat sin pi dp d theta sama dengan sin pi dp d theta. Karena S adalah setengah bola atas, maka batas-batasnya itu untuk V itu 0 sampai V per 2, dan untuk θ-nya itu adalah 0 sampai 2V. Dimana jika kita tulis, jadi integral lipat 20 dengan batas pi per 2 dan integral 0 dengan batas 0 sampai dengan 2pi cos pi kali sin pi dp d theta. Kemudian untuk Kayak gitu ya, menghitungnya, koordinat bola emang kayak gitu ya. Coba dicek lagi. iya Ibu, untuk X-nya, X-nya gitu. apa Bu? Maaf. X-nya kayak gitu ya. Sin pi. Itu bener kayak gitu. Sin pi besar Ibu. Cuman Bener kayak gitu. Punya buku parsel, coba dibuka buku parselnya. Yang waktu kali nggak emang. Tahu ibu sih ya. Batasnya 0 sampai pi. Coba dicek lagi. Mungkin ibu juga salah. boleh dibuka parselnya, Dok. Nggak usah. Tetap itu. Kamu buka sendiri aja di buku kamu. Oh, Aku kalin waktu itu. Coba kamu lihat deh koordinat bola itu gimana. Dan setahu ibu koordinat bola itu integral lipat 3 loh. Kamu integral lipat 2 pakai koordinat bola, apakah bisa seperti itu? Itu. Coba dicek. Dan itu setahu ibu kalau kamu mau ganti seperti itu, benar nggak sih seperti ini? R-nya mana? Nggak ada R-nya. Hmm. Coba dicek. Itu benar pi. Yang waktu kalin, kalkulus integral. Itu benar pi. Pi 360 derajat. apa seharusnya rho-nya itu R ya, Bu? Buka bukunya. Baca coba. Mungkin ibu juga salah. Coba dibuka lagi. Kita saling cross check. Dibuka lagi waktu kalin. Masih dalam satu parcel kan? Bukunya sama, parcel. Koordinat bola. Integral lipat 3 koordinat bola. Spherical ya. Kalau punya buku versi Indonesia boleh, yang versi e-booknya yang Inggris juga boleh. Coba dicek benar seperti itu. Itu sin C, sin P, atau sin C. C dengan batas 0 sampai pi. Atau bagaimana? Coba dicek. Mungkin ibu salah. Coba dicek lagi.
Udah ada bukunya. Ada yang punya kan? Semua punya bukunya semua kan ya. Kan kita ada kalkulus 1, apakah div ya. Kalkulus 2 kan apa kalin ya. Sekarang KPB ya. Nah, itu kan sebenarnya kita satu aja sama ya. Parcel lah intinya gitu ya. Coba dicek lagi gitu dibuka. Benar nggak? Pi 360 derajat itu bagaimana? Udah dibuka? Udah dicek bukunya? Semua ya, nggak harus yang presenter. Udah? Halo? Semuanya? Paham saya ngomong apa? Saya bicara apa? Pi itu berapa? 360 derajat kan? Dia tidak bentuk sudut kan? Benar seperti itu? Pi itu seharusnya 180, Bu. Tapi kalau 2 pi baru 360. Mm-mm. Ini ngomongnya pi loh ya. Sedangkan itu bukan pi loh. Coba dibaca lagi. Punya buku kalkulusnya kan? Coba itu benar nggak? Kamu X itu kamu misalkan seperti itu. Dalam koordinat bola. Benar nggak? Kok langsung pi gitu? Benar nggak itu? Hmm? Ada kan bukunya? Mbak Mutia, apalagi yang kelompok ini? Mbak Salma ya? Ada Ibu, cuman Mana? idenya lama. Hah? Anu, bukumu, buku hardnya ada kan? Ada Ibu, lagi Nah, dibuka. kamu, kamu buka yang koordinat bola. Daftar isinya kamu cari yang koordinat bola itu yang kalin kalau nggak salah, kalkulus integral. Yang koordinat bola. Langsung aja ada kok definisinya. Kalau kayak gini kamu langsung masukin aja kenapa harus misal-misalkan kayak gini seolah-olah ini variabel. Padahal ini bukan variabel loh. Ya sudut loh. Kalau kamu udah ngomong pi, Ya, Ibu, maaf saya salah menulis itu sebenarnya bukan V tapi P, Ibu. Yang tandanya seperti apa? tandanya yang Sudut apa? yang kayak gini, ini sudah namanya sudut Ya, loh. seperti itu. Bukan variabel loh. Ngapain kamu misal-misalin kayak gini? Langsung aja. Cos pi sama dengan -1. Cos sinus pi-nya berapa? 1. Udah, 0. Udah. Kenapa harus dimisal-misalkan kayak gini? Tuh, udah kasih clue kamu. Ayo, maksudnya gimana tuh? Iya, maaf Ibu. Bener ini, pi sudut 360 derajat. Semua V-nya itu harusnya diganti P yang ada di kolom chat yang Duti kirimkan, Ibu. Simbolnya salah, maaf Ibu. Apa itu? Itu pi, Bang. Apa namanya? Masa itu pi? Sudut polar, Ibu. Hah, sudut polar, apa lagi itu? Ayo, koordinat polar. Ya, tadi bilangnya apa? Ini kamu bilangnya apa ini tadi? Di Seharusnya pi yang kayak gini tuh
harusnya diubah menjadi pi yang kayak gini, Bu. Iya, Ibu. Nah, Maaf. Harusnya seperti itu. Salah menuliskan. Kalau kamu ini kan bilang ini namanya sudut 360 derajat. Maaf, 180 derajat, maaf, gue salah. 2pi ya, 2pi 360. Oke, dia dalam bentuk sudut gitu loh. Hmm, ini apa namanya? Dia kalau kamu langsung kayak gini kan bisa aja langsung kamu. Cos pi berapa? Berapa? Bisa langsung digitu kan? Kamu Iya, langsung nulis kalau ini misalnya pakai V bisa langsung dihitung, Ibu. -1 gitu kali 0 gitu, boleh? Boleh? Nggak boleh, Ibu. Kenapa? Kamu nulisnya pi loh, pi-nya salah 180 loh. Ini dalam bentuk sudut. Iya, Ibu. Salah, Ibu. Apa, Seharusnya pi-nya tuh yang bentuknya yang itu, yang kanan. apa yang kanan? Apa namanya? Si, dan batasnya si itu dari sini sampai sini. Dari dia 0 sampai sini sini ya, sini ke sini. Jadi dia 0 sampai 3 sampai pi gitu ya. Sampai 180 derajat. Beda sama theta. Theta tuh yang lingkar ini, yang circle di bawah ini pada bidang XY. Dia 0 sampai dengan 2pi, 360 derajat. Nah, kenapa kamu di sini hanya pi per 2? Karena kamu cuma setengah kan? Setengah boleh ya. Berarti cuma sampai sini, dari sini sampai sini kan? Nah, berarti di sini pi per 2 pi per 2 sampai batasnya 0 sampai pi per 2. Ya enggak? Nah, seperti itu. Nah, ininya jadinya ini si. Ya, itu enggak? Iya, Ibu. Benar. Hmm. Ini diganti ya? Ini bukan pi ya? Ini si ya. Berarti pi kuadrat sin si do si per do theta sama dengan sin si do si do theta. Terus lanjutkan. Selanjutnya kita misalkan yang U itu sama dengan sin pi. Selanjutnya kita misalkan itu U sama dengan sin pi, kemudian maka DU-nya menjadi cos pi dpi. Kemudian jika kita substitusikan akan menjadi integral 0 sampai dengan batas 2pi U kuadrat per 2 dengan batas 0,1 d theta. Dan jika kita masukkan batas 0 sampai dengan 1, maka akan menghasilkan dan kita masukkan batas 0 sampai 1 dan juga integralkan 0 sampai 2pi, maka akan mendapatkan setengah dikali 2v, sehingga setengah dikali 2v sama dengan v. Itu benar batasnya 0 sampai 1. Kamu ngomongnya pi per 2 loh. Oh, kamu usang ubah ya. U-nya sama dengan eh sin pi per 2 gitu ya. Sama dengan 1 gitu ya berarti ya. Kalau U-nya kalau sin-nya 0, berarti di situ U-nya 0. Berarti batasnya 0 sampai 1. Tinggal kamu tulisin aja gitu ya. Oke. 1 per 2. Tetanya. Iya. Betul. Ini diganti ya. Nah, kamu kasih keterangan juga di sini. Ini kan kamu batasnya tiba-tiba langsung 1 sama 0 nih. Kalau untuk eh sin-nya pi per 2, maka di sini U-nya berapa? Sin pi per 2 sama dengan berapa? 1 ya, 90 ya. Kalau untuk sin-nya sama dengan 0, maka di sini U-nya sebagai batas bawahnya berarti sin 0 gitu ya. Sama dengan 0. Kasih keterangan ya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Ibu. Oke. Tadi kayaknya nomor 1 tadi ada koreksi ya dari siapa? Dari Divi ya perhitungannya ya. Coba dilihat lagi tuh. Benar nggak tuh?
Yang di kolom chat tuh apa itu yang 10+4? Saya nggak ngamati juga sih. Yang 4Z kalau nggak salah Ibu. Itu Harusnya gimana tuh? Perhitungannya benar atau salah tuh? Coba dicek lagi semuanya. Ada yang salah kan, Vivi? Perhitungannya. Untuk perhitungan sih sebenarnya enggak, Bu. Cuma itu ada yang ganjel aja itu si ini nggak ditambahin Z empatnya kan kalau 10 tambah 4 jadi 14. Tapi kalau 10 tambah 4 Z kan tidak bisa dituin ya. Nih harusnya di sininya Bu ada Z-nya nih. Set. Nah, jadi kalau misalkan ini 10 plus 4 Z berarti benar integrasinya kayak gini Bu. Oke. Salah nulis, nambahin kurang nambah ya. Tapi perhitungan saya bawah udah benar. Benar ya, kayaknya ya. 4 kali 4 benar perhitungannya tuh. Iya emang benar Bu. Cuma itu aku koreksi sedikit itu Z-nya yang ada ganjel. Ini 32 ya? 10 kali 4 ditambah 4 dikali 16 2 kali 16 32. Benar Bu? 4 kali 4, 16. 16. Oh iya betul. Iya, perhitungannya udah benar ya. Oke. Nggak apa-apa, saling cross check aja kalau salah gitu ya. Ini tinggal dibenarkan. Intinya ya untuk kalian semua ya, intinya ya bersama. Oke, cukup. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oh, saya berikan ke moderator. Silakan moderator. Oh, saya mengambil alih ya. Silakan. Baik, selanjutnya terima kasih kepada kelompok 12 atas presentasinya. Selanjutnya ada tambahan dari Bu Flavia, dipersilakan. Oke, mungkin saya lebih menguatkan saja gitu ya, meresum apa yang sudah kelompok ini presentasikan. Oke, udah good job untuk kelompok ini. Udah semuanya bagus ya. Dari kelompok pertama sampai akhir udah memberikan yang terbaik versi kalian. Tinggal UAS gitu ya, semoga lancar nanti. Oke, saya tinggal merangkum aja. Jadi hari ini kita membahas dua, teorema divergensi Gauss sama teorema Stokes. Nah, kalau kita bilang teorema Gauss gitu ya, divergensi Gauss. Nah, ini teoremanya, misalkan F itu adalah medan vektor gitu ya. F sama dengan MI plus NJ plus PK. Dia suatu medan vektor, di mana MNP-nya dia tuh merupakan gitu ya, mempunyai derivatif parsial tingkat pertama terhadap suatu benda kecil S dengan perbatasan do S. Jadi bentuknya seperti ini, dia suatu benda kecil S gitu ya. Do S gitu dia, maka dia punya suatu volume. Nah, volumenya itu makanya nanti diubah menggunakan DF. Kalau DF kita ngomong volume, maka kita akan menggunakan integral lipat 3. Nah, jika N dinotasikan dengan vektor satuan normal ya, luar terhadap do S. Nah, ini integral lipat 2 dengan batas do S, F dot N ds gitu ya. Nah, itu sama dengan integral lipat dengan batas S, karena benda pejar ya terhadap S, batasnya divergen F dV, gitu ya. Nah, ini pun juga bisa dibuat seperti ini. Jadi divergen F-nya itu sama dengan del dot F dV, gitu ya. Nah, mengingat kembali, ini sebenarnya sudah sebelumnya, untuk divergensi suatu medan vektor, misalkan f mx, y, zi plus n, x, y, zj plus px, y, zk, dia suatu fungsi skalar gitu ya. Divergensinya apa? Del dot f sama ya kayak tadi ya, do m per do x plus do n per do y plus do p per do z. Sama. Itu biasanya beda buku, beda ini ya. Saya nggak tahu. Kalian nyebutnya nabla ya untuk yang ini. Tapi kalau di bukunya Thomas, dia sebutnya sebagai del dot f. Ya silakan ikutin aja apa yang ini ya panduannya. Nah, ini contohnya. Nah, kita simpel aja sih untuk hari ini gitu ya. Ini salah satu contohnya. Jika ini medan vektor fxi, y, x f sama dengan xi plus yj plus zk gitu ya terhadap suatu bola persamaannya x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan a kuadrat. Mungkin sama kayak yang di presentasi ini ya. Memperkuat aja. Kemudian di sini kita mencari vektor normalnya, gitu ya, vektor normal luar terhadap S-nya. Nah, sama, gitu ya.
Ini berarti fx, y, z ya, sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat, kita pindah ruas ya, jadinya negatif a kuadrat. Nah, maka di sini do x-nya jadi sama dengan do m, ini jadi m, ya kan? N, ini p-nya. Nah, kemudian m-nya berapa? 2xi plus 2yj plus 2z. 2 saya keluarkan. Akar, ini mutlaknya ya, jadi kalau n-nya tadi apa? Del f, gitu ya. Maaf, n-nya del f per mutlak dari del f. Nah, kemudian di situ akar dari 2x kuadrat ya. Jadi 4x kuadrat plus 4y kuadrat plus 4z kuadrat. 4-nya saya keluarkan. Kalau diakarkan jadinya kan 2. Bisa dikanselasi sama yang ini. Akar dari x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan apa? Dia sama dengan A. Ini ya. Dia sama dengan A. XI plus YJ plus ZK. Ini adalah vektor normal. Seperti yang tadi, contoh yang tadi ya. F dot NDS-nya sama dengan ini. F-nya tadi sama dengan ini. N-nya vektor normalnya sama dengan ini. Sehingga dia peroleh ini ya, X kalikan X ya, X per A, I ya, kita kalikan aja yang sama gitu, vektornya I dengan I, J dengan J, K dengan K gitu ya. Nah, jadinya X kuadrat A plus Y kuadrat A, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat per A ds. Nah, ini sendiri sama dengan A kuadrat ya, per A ds, sama dengan A ds. Nah, di sini kita pakai yang ini ya. Jadi integral lipat 2 dengan batas 2S F dot NDS. Substitusikan aja di sini. F dot NDS-nya, ADS, A-nya dikeluarkan, baru kita integral lipat 2 dengan batas 2S ds, sehingga diperoleh 4pi akar 3. Nah, ini kalian juga bisa menggunakan teorema divergensi. Kita mencari nilai divergensi dari nilai F-nya, yaitu dengan del dot F. Nah, divergensi dari F, div F-nya ini sama dengan del dot F-nya. Nah, kita cari ya divergensinya ya. Turunannya sama dengan turunan dari X terhadap DX, Y terhadap Y, Z terhadap Z gitu ya, sama dengan 3 ya. Nah, kemudian, atau juga bisa ditulis seperti ini. Integral lipat 3 dengan batas S 3dV 3 kalikan ini. Ini kok bisa kayak gini? Ya, silakan kalian jabarkan sendiri gitu ya. Next gitu. Kalau buku tuh, apalagi kalau buku luar gitu ya, dia itu seringkas mungkin. Kenapa? Kalau dia nambah 1 baris lagi, dia harus bayar lagi. Setahu saya itu ya dulu. Setahu saya seperti itu. Jadi kalau mau nambah lagi, nambah biaya lagi gitu ya. Belum bayar pajaknya lagi gitu ya. Itu masalah nanti gitu ya. Next kalau kalian mau nulis gitu ya di buku-buku luar gitu ya. Nah, karena dia lipat 3 gitu ya, maka kita misalkan juga di situ. Berarti dv-nya kita ganti jadinya R kuadrat sin C, tadi yang udah dijelaskan temanmu tadi ya, dr dc d theta. Oke. Nah, maka di sini batasnya dari R, R-nya berapa batasnya? 0 sampai dengan A, ini ya. Terus kemudian C-nya berapa? 0 sampai dengan pi, tetanya 0 sampai dengan 2pi. Nah, silakan diturunkan ya, diintegralkan ya. Jadinya berapa? R pangkat 3 gitu ya. 0 batasnya 0 sampai A gitu ya. 0 pi, 0 2pi gitu ya. Sin C, dc, d theta. Nah, berapa ini jadinya? 24, 4, 2, 8 ya. 8 sin C gitu, bener ya? A ya, maaf. Ini bukan 2A ya. A pangkat 3 sin C gitu ya. dc integral 0 sampai pi, integral 0 sampai 2pi. Ini kalau mau dijabarin ya, kalau versi makalah ya. Jadinya berapa? A pangkat 3 saya keluarkan juga nggak apa-apa sebenarnya. Sin C-nya jadi cos C gitu ya. Jadi sama dengan ini A pangkat 3 ya, negatif. 0 sampai dengan pi, d theta, 0 sampai 2pi ya. Nah, ini sama dengan berapa? Berarti negatif A pangkat 3 kalikan negatif 1, negatif kali negatif, berarti positif A pangkat 3. Berarti A pangkat 3, berarti 2 A pangkat 3 theta gitu ya. 0-nya 0, batasnya 0 sampai dengan 2pi. Sehingga diperoleh, masukkan jadinya berapa? 4 A pangkat 3 pi. Ini kan 0 ya, negatifnya 0. Nah, sama juga. Jadi kalau buku tuh seringkas mungkin gitu ya. Nah, ingat nanti kalau kalian mau ujian,
bisa pakai itu. Kalau emang integral lipat 3, ingat kembali yang waktu koordinat boleh gitu ya. Nah, jadi silakan diubah gitu ya. Jadi dv-nya menjadi R kuadrat sin si, oh maaf, R kuadrat sin si dr dc dθ. Diingat lagi yang sebelumnya. Waktu kalian kalkulus integral ya. Nah, ini contoh yang lain. Ini satu persatu juga ya. Boleh juga seperti ini. Kita menghitung, silakan menentukan flux dari medan vektor F sama dengan X kuadrat I plus 4XYZJ plus ZE pangkat XK gitu ya. Nah, X-nya antara 0 sampai 3 tadi juga udah dijelasin ya. Intinya sama kayak yang di parasol sebenarnya. Y-nya 0 sampai 2, Z-nya 0 sampai 1. Ini kalau mau digambar seperti ini. Nah, kemudian sama juga karena di sini X-nya dibatasi dari 0 sampai 3, yang sebelah kiri itu negatif I, dia vektornya I ya, negatif I, yang sebelah kanan dia positif. Hal yang sama juga dengan Y. Di sini Y-nya batasnya 0 sampai dengan 2, yang sebelah kiri kita kasih negatif, jadi positif gitu ya, berlawanan gitu ya. Z-nya juga sama, dia batasnya 0 sampai 1. Ini jawabannya satu-satu, negatif K sama K untuk vektor normalnya. Ini satu-satu nyarinya. Nah, kemudian F dot N-nya silakan dicari gitu ya. Berarti kan ini ya, ini pasti 0 ya, karena negatif I dikalikan ini gitu ya. Nah, ini kan pasti 0 kan, I kalikan J, I kalikan K sama dengan 0. Jadi tinggal kita kalikan aja yang sesama vektornya I dengan I gitu ya. Sama dengan negatif X kuadrat. Substitusikan X-nya sama dengan 0, sehingga diperoleh 0. Gitu ya. Integral lipat 2 gitu ya, dengan permukaannya ini fnds dia juga akan sama dengan 0 gitu ya, karena dia 0. Nah, kalau 9 sama ya, mungkin yang ini ya lebih enak ya untuk mengintegralkannya. Ini juga sama ya, jadi intinya kalau satu-satu seperti gini nggak apa-apa, ini kan sama, ini dimasukin jadinya 8xz ya, 8xz, ingat ya, dia terhadap y, maka di sini ds-nya itu apa? Dia y, berarti dx dz gitu ya. Kalau yang ini berarti integral d0, walaupun dia hasilnya 0 pasti ya, tapi tahu dulu ds-nya nih. Berarti di sini ds-nya kamu ubah karena dia sisinya x sama dengan 0 pada x ya, berarti dia dy dz. Batasnya apa? Y-nya 0 sampai 2, z-nya ini 0 sampai 1. Kalau yang ini juga sama, karena dia di sini pada sisi y sama dengan 2, berarti dx dz gitu ya. X-nya dari mana? X-nya ini, ikutin aja yang atasnya. 0 sampai 3, Z-nya 0 sampai dengan 1. Gitu ya. Nah, diintegralkan terhadap X jadinya berapa? 8 dibagi 2 berapa? 4X kuadrat Z gitu ya. Batasnya 0 sampai 3, 01 dz gitu ya. Terus ini diintegral, disubstitusikan ya. Jadinya berapa? Jadi 12x kuadrat ya, z gitu ya. 0 sampai 1. Jadinya 12, kok masih mengandung unsur x? Salahnya di mana? Saya yang salah ya? Saya yang salah ya? Coba dibaca lagi. Berarti 4x kuadrat ya? Berarti 3 kali 3 berapa? 99. Maaf, saya yang salah. 36. Set gitu ya. 0 sampai 1. Berarti 36. Nah, saya lagi salah nih. Salahnya di mana saya nih? Kalkulasinya saya salah. Salahnya di mana? Ada yang bisa bantu? Z-nya 0 sampai 1, dx-nya 0 sampai 3. Udah benar. Ini 8xz gitu ya. Ya terhadap d dan terhadap x-nya dulu. Jadinya berapa? Betul ya? 4x kuadrat. 3399 kali 4, 36. Batasnya 1 sampai 0. Benar ya? Kenapa 18 ya? Halo? Ibu bisa dibantu? Apakah salah kalkulasinya? Halo? Bentar, Bu. Benar ya? Ini yang salah bukunya ya? Atau saya yang salah? Nanti cek lagi ya. Mungkin saya yang salah. Salah kalkulasinya. Intinya seperti itu ya. Jadi silakan satu-satu ds-nya menyesuaikan. Kalau pada sisi x berarti dia di dz ya. Kalau y maka dia dx dz. Kalau nanti z dia juga sama. Integral e pangkat x apa? Dx dy gitu ya. Sesuaikan aja batas-batasnya sesuai dengan ini. Berarti x-nya 0 sampai 3, y-nya 0 sampai 2 gitu ya.
Terus dijumlahkan. Ini benar kan 36 ya? Nah, 18 tambah 36 tambah 2. Pangkat 3 negatif 2. Saya nggak tahu kenapa salah. Apa saya yang salah ya? Halo, coba dicek lagi ya semuanya ya. Mungkin saya yang salah ya. Harusnya itu udah benar disebut 36 ya. Berarti berapa di sini? 34. 34 tambah 18 berapa? 54. Sepertinya bagian ini udah tepat. Jadi kalau disubstitusi berarti 36Z, tapi masih perlu diintegralin. Jadi setelah diintegralin berarti jadi 18Z kuadrat, Bu. Baru di substitusi sama 1 dan 0. Gimana salahnya di mana? Saya salah kalkulasi ya? Di sininya, Bu. Iya, Jadi ini harusnya yang ini ke sini ke sini. Ini kan 3 ya. 3 kali 3 kan 9. 9 kali 4 kan benar 36. ya 36Z, tapi masih ada integral terhadap Z-nya. Jadi Iya. 36Z Ah, DZ. iya. Iya, iya. Maaf, saya lupa ini ya. Oke, berarti 36% ya. Bu. 18 ya. Oke, benar berarti 18. 18. Oke, makanya kita perlu cross check ya. Tinggal kita hitung satu-satu di sini. Kita kalkulasi. Maafkan saya. 0 tambah 18 tambah 0 tambah 18 tambah 0 tambah 2 pangkat 3. Boleh seperti ini. Tapi capek gitu ya. Nah, ini kita menghitung flux dengan medan vektor. Nanti mungkin ujian saya akan pertegas. Saya maunya nanti yang menggunakan teorema divergensi Gauss. Nah, berarti pakai yang divergensi Gauss. Nah ya, ini menggunakan divergensi Gauss ya. Teorema divergensi Gauss. Kalau tadi satu per satu. Nah, kalau yang ini menggunakan teorema divergensi Gauss. Sama kayak tadi, dia menggunakan divergensi F. Div F-nya kamu cari gitu ya. Del dot F-nya sama dengan 2x. Ini ya, diturunkan ya setiap ininya ya. 2x kuadrat per x. 2x. 4x YZ per 2y. Gitu ya, diturunkan terhadap y. Ini diturunkan terhadap z. Jadi 2x plus 4xz plus pangkat x. Gitu ya. Nah, baru dimasukkan dx, dy, dz. Batasnya sama ya. 0, x-nya 0 sampai 3, y-nya 0 sampai 2, z-nya 0 sampai 1. Sama. Hasilnya juga sama. Sama kan hasilnya? Sama ya. Satu-satu sama ini. Jadi nanti mungkin waktu ujian saya akan memperjelas gunakan teorema divergens. Jadi biar tidak menggunakan yang satu-satu kayak tadi. Jadi tinggal malah lebih mudah ya. Cari aja divergensi F-nya. Del dot F-nya. Dia plus kemudian kita integralkan. Ini juga sama gitu ya. Saya juga ngambil di parcel. Tadi udah dijelasin belum? Belum ya kalau yang ini ya. Intinya dia dibatasi sama silinder padat yang warna biru gitu ya. Dia kasih nama S gitu ya, bendanya silindernya, silinder padatnya. Permukaannya X kuadrat, persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Z-nya positif ya, berarti ke atas ya. Z sama dengan 0, berarti dia positif ke atas. Nah, kemudian Z-nya sama dengan 0 sampai 3 ya, 0 sampai 3. Tapi dia positif ke atas ya. Nah, kemudian N itu sebagai vektor normal luar terhadap 2S. Nah, kemudian F-nya, medan vektornya, X pangkat 3 tangan YZI plus Y pangkat 3, Y pangkat 3 negatif pangkat XZJ plus 3Z plus X pangkat 3K. Silakan kalian mencari flux dari medan vektor F melalui 2S, gitu ya. Nah, kalau kayak gitu, boleh menggunakan ini, gitu ya. Ataupun langsung aja menggunakan teorema divergensi Gauss. Langsung aja ya. Gitu. Jadi cari divergensi F-nya, ya silakan diturunkan, ya. Ini diturunkan terhadap X, jadinya 3X kuadrat, ingat ini sebagai konstanta, jadi 0 gitu ya. Ininya diturunkan terhadap Y, jadi 3Y kuadrat, ini diturunkan terhadap Z, jadinya 3. Jadi 3, 1. Silakan ditulis di sini, ini jelas juga kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat 1 antara 0 sampai dengan 3. Gitu. Kemudian R-nya antara 0 sampai dengan 2. R-nya ini. Ingat dia bentuknya tabung ya. Silinder ya. R-nya 2. Oke, R-nya 2. 0 sampai 2 gitu ya. Radiusnya di sini. Ini sama dengan 2. Terus kemudian dia sudutnya sih sampai sini. 2pi ya. Jadi 0 sampai dengan 2pi.
Nah, silakan dilakukan integrasinya seperti biasa, sehingga diperoleh 108pi. Langsung aja ya. Ini juga sama, gitu ya. Ini juga sama juga. Ingat, kalau yang ini, ya, sama, kamu cari divergensinya. Divergensinya sama dengan ini ya. Ini kan 1, diturunkan 2 ya, berarti kan dia 2 ya. Terhadap Y ya, ini terhadap Z, ini 1. Jadi 1 tambah 2 tambah 1, ini divergensinya. Oke, nah kemudian integral lipat 3, batasnya adalah berarti 4 dV, gitu ya. Terus dia S. dV-nya 4 R kuadrat sin C dr dc d theta. Kayak gitu. Terus R-nya yang mana, Bu? Ini. Dia 1 ya. 1 ya. 1 sampai 2. C-nya itu 0 sampai pi. Ingat ya, dia sebelah sini saja. Kemudian tetanya 0 sampai dengan 2pi. Integralnya gimana? Silakan dilakukan sendiri, gitu ya. Sehingga diperoleh ini. Oke? Jadi dipahami ya. Kalau buku namanya sesingkat mungkin. Nanti kalau ujian saya nggak mau, saya harus lihat perinciannya, perhitungannya, gitu ya. Takutnya nanti kalian kopas, gitu ya. Jadi buat kalkulasinya sampai saya paham juga, gitu ya. Ingat ini dv-nya apa? Oh diganti ini Bu, kayak gitu. Karena dia koordinat tabung Bu, kayak gitu. Koordinat bola Bu, spherical kan? Ini kan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat ya. Batasnya 1 sampai dengan 2 radiusnya sampai ini. Udah, tinggal kalkulasinya, gitu ya. Kemudian ada namanya teorema Stokes. Nah, kalau teorema Stokes juga sama, sebelumnya ini perluasan dari teorema Green ya. Dari teorema Green dengan batas do S, F dot TDS, gitu ya. Kita bisa cari ini dengan menggunakan curl F dot NDS. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, dia itu dibatasi oleh kurva S, ya, permukaan S, kayak bola gitu ya. Tapi enggak sih, sebenarnya pokoknya permukaan benda S, benda pejal S. Nah, dia kurva C. Nah, ini loh perbatasan C. Bisa dipahami nggak? Nah, seperti itu. Nah, kamu juga bisa menggunakan ini. Integral lipat 2 dengan lambda cross F dot N do theta gitu atau do S gitu ya. Kalau dia terhadap ini. Kalau parcel dia do S gitu ya. Nah, kalau di sini dia do theta. Intinya sama aja. Ini mengulang ya. Kalau F itu del cross F-nya itu perkalian cross ya, silang ya. Nah, seperti ini. Bisa langsung dipakai. Kalau untuk delnya I do X plus J do Y, do per do Y plus K do per do Z. Mengulang aja. Ini contohnya ya. Simak dulu aja. Saya hanya meringkas saja. Misalnya nih ya, ada bola ya setengahnya kayaknya ya. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 9. Z-nya lebih bola ya berarti ya. Z-nya lebih dari sama dengan 0, berarti dia ke atas ya. Dia positif gitu ya. Nah, dibatasi oleh kurva C yang warna biru ini. Ya. Kurva C-nya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Oke? Nah, Z-nya sama dengan 0, berarti dia ke atas. Oke? Nah, medan vektor F-nya YI plus XJ. Sama kayak tadi temanmu, intinya sama. Berarti R theta-nya silakan diubah di sini. I-nya gimana? 3 cos I. Ingat, X-nya itu sama dengan R cos theta. Gitu kan? Y-nya R sin theta ya. Ingat lagi yang kalian, tetap buka lagi gitu ya. Jadinya 3 cos theta I plus 3 sin theta J. Gitu ya. Theta-nya jangan lupa 0 sampai dengan 2pi. DR-nya apa? Ya tinggal kita turunkan. Jadi 3 turunan dari cos theta sama dengan negatif 3 sin theta d theta I plus 3 turunannya ini 3 cos theta d theta J. Gitu ya. F-nya yang ini ya. YI plus XJ. Silahkan substitusikan aja. Y-nya tadi ini. 3 sin theta I negatif. X-nya tadi yang ini ya. 3 cos theta J. Gitu ya. F kalikan DR. DR-nya sama dengan negatif 9 sin kuadrat theta d theta. Negatif 9 cos kuadrat theta d theta. Ini kan sama dengan negatif 9. Ya. Berarti kan sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta d theta. Ini sendiri kan sama dengan 1. Jadi sama dengan negatif 9 d theta. Dia kok mau dijabarin. Nah, teorema Green dengan batas kurva C, F dot dr-nya sama dengan ini. Min 9 ya. Min 9 d theta. Sama dengan, kita diintegralkan ya.
Jadinya negatif 18pi. Gitu. Silakan mencari curl F-nya, del curl F-nya ya, sehingga diperoleh negatif 2K. Cari vektor normalnya, seperti yang tadi saya bilang, kayak gitu ya. HPT ini, maka dia fx, y, z-nya sama dengan apa? Sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat negatif 9 sama dengan 0. Nah ini ya, diturunkan terhadap x, diturunkan terhadap y, diturunkan terhadap z. Ini harusnya berapa? 2 ya. Ini kan harusnya ini 4 dikeluarkan jadi 2, bisa dikanselasi gitu ya. Nah kemudian xi plus yj plus zk plus ini sendiri akar dari x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadratnya kan sama dengan 9 ya. Yang ini kan. Nanti akar 9 sama dengan 3. Ini vektor normalnya. ds-nya ini ya, pakai sehingga diperoleh 3/z dA. Silakan dijumlahkan tadi curl F-nya, del curl F-nya udah diketemui ini ya, yang ini min 2K gitu ya, dot N gitu ya. Sehingga diperoleh, karena dia K ya, kita fokusnya ke ini aja. Yang lainnya pasti 0 kan. Jadinya min 2Z per 3 kalikan ds. ds-nya yang ini. 3/z dA. Sehingga diperoleh konselasi atas ininya, pembelasan penyebutnya negatif 2 dA. Jadi integral lipat 2 dengan batas S, del cross F-nya, dot NDS sama dengan ini. Ya, batasnya jangan lupa, X kuadrat per Y kuadrat kurang dari sama dengan 9, min 2 dA. Jabarin ya, kalau ujian jangan tiba-tiba seperti ini. Itu juga ajaib juga, tanpa ada kalkulasi langsung ketemu gitu ya. Batasnya gimana? R, dr, d theta, gitu ya. Terus kemudian min 2, jangan lupa. R-nya batasnya berapa sampai berapa? 0 sampai 3, tetanya 0 sampai 2pi. Silakan dicari sendiri integralnya sehingga diperoleh min 18pi. Gitu ya. Jadi nanti langsung, nanti dijelasin ya, dA-nya bagaimana, batas-batasnya seperti apa. Cukup sampai sini. Hari ini tidak ada tugas untuk persiapan kalian UAS minggu depan. Untuk jadwal UAS, kemarin saya sudah bilang sama Divi, tolong dicarikan ruangan, gitu ya, di jam yang sama dan paralel. Udah ketemu Divi? Untuk ruangannya tuh saya belum mencari Bu, tapi untuk misalkan minggu ini kan pekan ketiga ya Bu ya, pekan ketiga Desember. Nanti kalau udah dapat saya kabarin ke Ibu. Oke. Sepertinya tidak perlu. Tadi Ibu baru tahu, baru dapat kabar kalau berdasarkan admin. Jadi kita nunggu aja jadwal dari admin. Oh gitu. Ya sudah. Jadi kita tunggu saja, tidak perlu ternyata. Mungkin jadwal juga akan berbeda. Intinya minggu pertama. Iya, kan ada minggu kedua ya. Minggu pertama sama minggu kedua. Minggu pertamanya yang pekan ketiga, tanggal 16 sampai tanggal 20. Pekan keduanya tanggal 23 sampai tanggal 27. Kita yang pekan pertama ya. Tolong dipersiapkan. Oke? Untuk UAS. Ada pertanyaan? Boleh pakai cheat sheet nggak? Boleh. Itu pertanyaan kalian kan? Boleh. Apalagi? Udah? Cukup? Bu, saya mau tanya materi untuk UASnya. Dari setelah UTS sampai sekarang. Baik ya, Bu. Oke, nggak ada tugas hari ini. Jadi fokus sama belajar kalian untuk UAS minggu depan. Nggak tahu jadwalnya kapan. Gitu ya. Kita menunggu jadwal dari admin. Itu saja. Mohon maaf jika ada salah kata, prakata dari Ibu ya. Mungkin kata-kata, tingkah laku. Ibu minta maaf. Sukses ya. Semoga UASnya lulus semua. Baik. Ibu bisa kiri? Cukup? Baik. Ibu akhiri. Oh ya, untuk tugasnya, dicek lagi kalau misalkan masih belum, ada temen yang belum ngumpulkan, misalkan tugas keberapa, tolong dilengkapin deadline-nya itu semuanya ya, dari pertama sampai akhir ya. Tolong di cross check ya. Deadline-nya H-2 setelah UAS. Saya nggak tahu jadwal UASnya kapan. Oke? Antara Divi sama Sherlyn tolong dicek ya, dari tugas pertama sampai akhir. Jadi yang belum dilengkapin masih ada waktu, tidak apa-apa. Itu ya. Setelah H-2 setelah UAS, Ibu mau rekap nilai dan Ibu tidak mau ada lagi tambahan-tambahan lain. Oke? Oke. Kalau tidak ada, Ibu akhiri. Selamat siang dan terima kasih. Ibu izin live dulu ya. Baik. Selamat siang Bu, terima Selamat kasih siang Bu. Bu, terima Terima kasih kasih, Bu. Bu. Siang, Bu. Terima kasih, Bu.